Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu Juli. Hari ini Bu Erna terlihat segar sekali. Apa kabarnya Bu? Sehat Bu, bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa Bu. Baik, hari ini saya merasa sangat senang bisa hadir di dalam proses percakapan coaching hari ini. Namun sebelum percakapan coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erna yang berperan sebagai coach hari ini. Menurut Bu Erna, kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan melalui proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif. Kalau secara spesifik, kompetensi coaching apa yang ingin diobservasi dari diri? Saya ingin Ibu mengobservasi saya pada saat mengajukan pertanyaan guru. Oke, baik. Menurut Ibu, indikator keberhasilan tujuan pengembangan yang diinginkan itu nanti terlihat dalam hal apa? Ketika saya menjadi pendengar aktif, maka nanti saya harus mampu menemukan kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Oke, baik Bu Erna. Saya pikir sudah bisa kita mulai percakapan coaching pada hari ini. Semoga apa yang ingin kita kembangkan dan tingkatkan bisa berhasil pada hari ini. Baik Bu, terima kasih Bu Juli. Silakan. Selamat siang Pak Eli. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabar Ibu juga? Puji Tuhan juga sehat Pak. Sudah lama tidak kita bertemu ya Pak ya. Benar Ibu. Nah jadi hari ini pertemuan kita apa hal yang ingin Bapak diskusikan dari pertemuan kita hari ini? Jadi begini Ibu, hal yang mau saya perbincangkan hari ini dengan Ibu yaitu mengenai keterlambatan siswa saya untuk masuk ke sekolah. Jadi ada seorang anak namanya Amir, dia sering sekali terlambat datang ke sekolah, begitu Ibu. Sehingga teman-temannya terganggu dalam saat pembelajaran dan dia juga kan pastinya mengalami kerugian karena tidak dapat mengikuti pembelajaran dari awal, begitu Ibu. Iya benar sekali Pak. Jadi harapan Bapak dari pembicaraan kita hari ini apa Pak? Jadi harapan saya yaitu menemukan solusi bagaimana supaya si Amir ini tadi tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah sehingga dia tidak rugi atas pembelajaran yang sudah dimulai dan teman-temannya juga nggak rugi begitu. Boleh saya tahu apa saja yang Bapak lakukan untuk mencoba menangani masalah ini? Selama ini yang sudah saya lakukan yaitu dengan masih menasihati dia, tetapi ketika saya sudah menasihatinya, saya observasi ke depan, ternyata masih juga terlambat seperti biasa. Ya Pak, berarti Bapak sudah mencoba menasihati, namun belum ada perubahan dari Amir ya Pak ya? Apakah Bapak pernah melibatkan Amir dalam satu kegiatan, misalnya memberikan dia tanggung jawab yang besar, contoh, misalnya saja Pak melibatkan Amir menjadi ketua untuk mengawasi pelaksanaan pikir di kelas? Sejauh ini memang belum sih, tapi saya mungkin nanti bisa melakukan itu, melibatkan si Amir ini mungkin dalam sebagai ketua kelas sehingga dia boleh menjadi contoh, harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kepada dia. Mungkin bisa saja nanti saya coba kembali. Oke baik. Saya harap juga seandainya Amir diberikan tanggung jawab dibandingkan teman-temannya yang berbeda, dia merasa diperhatikan dan memiliki kemauan untuk datang lebih cepat ya Pak ya. Benar. Lalu apa rencana yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi untuk rencananya saya akan mengundang orang tuanya untuk datang hadir ke sekolah sehingga saya bisa memberikan sedikit masukan juga kepada orang tuanya sehingga anak ini jangan terlambat lagi datang ke sekolah. Wah bagus sekali Pak, saya setuju dengan ide Bapak. Nah lalu menurut Bapak, komitmen apa yang perlu Bapak lakukan untuk mendukung rencana tadi? Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya karena kebetulan saya adalah jadi tentunya saya harus bekerja sama dengan wali kelas bagaimana supaya anak ini dapat kami pantau bersama dan dalam hal untuk mengundang orang tua mungkin juga saya boleh libatkan wali kelas tersebut. Benar Pak, mudah-mudahan nanti dengan Bapak berkolaborasi bersama wali kelas ya semakin mudah
bagaimana supaya anak ini ada perubahan. Jadi dia tidak terlambat lagi tidak datang ke sekolah, sehingga tidak terganggu dan tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain juga. Jadi itu sih sebenarnya. Apakah langkah tidak lanjut yang Bapak lakukan setelah nanti Bapak memanggil orang tua bersama wali kelas? Mungkin langkah yang saya akan laksanakan yaitu bersama-sama dengan wali kelasnya membuat sebuah catatan bagi anak tersebut, si Amir, sehingga dalam ke depan kemudian hari anak ini boleh ada perubahan dan dia boleh datang ke sekolah dengan tidak terlambat lagi. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi dengan membuat catatan maka kita nanti bisa memantau perkembangan Amir. Apakah dia bisa hadir tepat waktu di sekolah dan kita bisa melihat bagaimana perhatian yang diberikan orang tuanya juga dengan kehadirannya nanti. Iya. Nah, jadi dukungan apa yang Bapak perlukan untuk mendukung komitmen Bapak tadi? Dukungan tentunya dari wali kelas tentunya kami berkolaborasi tadi. Jadi bukan hanya saja yang memantau dia, tetapi itu juga wali kelasnya, sehingga lewat kerjasama yang baik nantinya yang saya harapkan juga dari kerjasama itu dapat membawa perubahan bagi si anak dan begitu juga kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya juga dapat lebih mengerti bagaimana mereka harus berperan sebagai orang tua kepada anaknya. Semoga nanti rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar dan Amir bisa datang tepat waktu ya Pak ya. Amin. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sudah lega Ibu, karena lewat pembicaraan kita ini tadi ada sebuah solusi yang saya dapatkan daripada masalah yang saya hadapi mengenai keterlambatan Amir ini tadi. Jadi bagus juga solusi yang saya temukan tadi. Mungkin saya akan coba lagi nantinya bagaimana supaya melibatkan anak ini tadi, sehingga anak ini punya tanggung jawab dan lewat tanggung jawabnya itu dia boleh melakukannya secara mandiri sehingga dia tidak terlambat lagi. Nah, syukurlah kalau begitu Pak. Saya juga senang Bapak sudah bisa menemukan solusi. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak. Dengan berkolaborasi ternyata semua permasalahan dapat kita selesaikan bersama ya Pak ya. Benar Ibu, benar. Oke, selamat siang Pak Eri. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Ya, saya senang sekali bisa hadir dalam percakapan coaching hari ini dan melakukan observasi kepada Bu Erna sebagai coach. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erna, menurut Bu Erna, selama percakapan coaching terjadi, apakah Ibu sudah melakukan kompetensi inti yang ingin dikembangkan pada diri Ibu, yaitu tadi dikatakan mendengar secara aktif? Oke, terima kasih Bu Juli. Dari percakapan coaching yang sudah kami lakukan, menurut saya sudah melakukan pencapaian indikator dari mendengar yang aktif. Ini pada saat saya menemukan kata kunci dari permasalahan Bapak Eri sampaikan ini mengenai keraguan Pak Eri saat menemukan solusi untuk mengatasi siswa yang terlambat. Ya, baik Bu Erna. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi ada mencatat beberapa hal sesuai dengan percakapan observasi kita tadi. Bu Erna mengatakan ingin mengembangkan kompetensi inti mendengarkan secara aktif. Setelah saya amati tadi, saya melihat Bu Erna bisa menyimak dengan baik semua informasi yang disampaikan oleh kunci, dan Bu Erna terlihat bisa mengambil kata kunci dari kunci yang hari ini, dan itu bisa menggali potensi dari Pak Eri sebagai kunci untuk menemukan solusi atas permasalahan beliau. Jadi sudah sangat mantap ya Bu. Terima kasih. Ya. Nah, untuk kedepannya Bu Erna kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Saya harap ke depannya dengan belajar dari coach, saya mampu mengembangkan ketiga kompetensi coaching, yakni kesadaran penuh, kemudian mendengarkan yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Saya yakin sebagai coach Ibu Erna pasti bisa melakukannya. Terbukti hari ini juga saya bisa melihat dan mengamati Bu Erna sudah berhasil melakukannya. Saya percaya untuk percakapan coaching selanjutnya pun Bu Erna semakin bisa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi itu. Terima kasih. Ya, sangat Bu.
Selamat siang Pak Ili. Selamat siang Ibu Erna. Apa kabarnya Pak? Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan juga sehat Pak. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Jadi hari ini sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan pada pertemuan hari ini, yaitu melakukan percakapan coaching. Maka sebelum Bapak melakukan percakapan coaching, nanti bersama dengan coaching, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak tentang persiapan apa yang sudah Bapak lakukan dalam melakukan kegiatan coaching hari ini. Jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari percakapan coaching hari ini Pak? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan di dalam diri saya yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Oke, bagus sekali Pak ya. Lalu kompetensi apa yang Bapak ingin saya observasi? Jadi kompetensi yang ingin saya observasi hari ini yaitu mengenai bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut berapa? Indikator tercapaiannya yaitu bagaimana saya dapat mendapatkan kata kunci daripada informasi yang saya akan mendapatkan lewat pendengar aktif begitu, sehingga bagaimana kunci saya dapat mendapatkan solusi daripada hasil percakapan kami hari ini. Oke, saya harap nanti ya Pak ya, mudah-mudahan nanti Bapak mampu mencapai tujuan yang ingin Bapak kembangkan hari ini ya Pak ya. Benar. Silahkan Pak untuk memulai percakapan coaching bersama coachnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Juli, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Eli, saya kabarnya luar biasa. Puji Tuhan ya Ibu ya, kabarnya luar biasa. Hal itu yang boleh kita rasakan setiap hari ya, begitu ya Bu ya. Dimana suasana hati kita yang luar biasa sehingga dalam aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Begitu ya? Betul ya Pak. Jadi Ibu kira-kira apa yang mau Ibu bagikan dengan saya untuk kita perbincangkan hari ini? Iya Pak Eli, begini Pak Eli, ada murid saya kelas 6 namanya Aldi Pak. Jadi Aldi ini sudah kelas 6 tapi belum bisa lancar menghitung 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Jadi ini yang menjadi satu dilema bagi saya menghadapi anak ini dan membuatnya bisa dengar. Berarti anak ini belum mampu ya? Belum lancar. Belum lancar ya. Jadi kira-kira yang Ibu sudah lakukan untuk anak ini boleh berlatih mungkin Ibu untuk bisa lancar dalam itu bagaimana? Ya, sebenarnya gini Pak, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, sebelum memulai pembelajaran, di awal pembelajaran saya selalu meminta anak murid saya untuk berlatih menghitung. Terkadang saya buat berbarisan Pak ya. Misalnya barisan ini 10 angka, disambung barisan kedua, ketiga dan keempat. Kadang saya ganti, anak perempuan dulu 10 angka, disambung anak laki-laki 10 angka, bergantian sampai angka 100. Kadang saya tunjuk secara individu Pak anak-anak kita. Misalnya si A 10, si B 10, sampai akhirnya 100. Tapi dari semua proses yang saya lakukan itu Pak, latihan yang saya lakukan tersebut, mulai dari kelas 1 dan sekarang Ali sudah kelas 6, belum juga lancar Pak. Ini yang buat saya bingung Pak. Jadi anak ini belum lancar ya dalam itu. Padahal Ibu sudah melakukan beberapa praktek atau metode pembelajaran yang baik begitu ya. Jadi rencana apa saja yang akan Ibu lakukan untuk tindakan selanjutnya? Begini Pak ini setelah saya berpikir-pikir dari proses latihan, katakanlah sudah 5 tahun lebih ya Pak. Ya. Dari mulai kelas 1 sudah dilatih seperti itu. Jadi saya memikirkan satu rencana aksi ini Pak ya. Saya tertarik dengan konsep tutor sebaya. Nah, jadi saya mungkin nanti akan memilih satu anak yang sudah lancar menghitung 1 sampai 100 untuk menjadi tutor buat anak ini Pak. Mungkin belajar dengan temannya dia bisa merasa lebih nyaman.
terus dia kan satu-satu Pak ya, jadi face to face. Nah mungkin dengan latihan ini mungkin bisa juga nanti Aldi ini berhasil Pak. Ini dalam pikiran saya Pak, rencana saya ini Pak. Baik, kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan tutorial? Iya Pak, di dalam pikiran saya akan coba dulu dalam waktu 2 bulan ini Pak, karena memang dalam rencana saya mereka bisa berlatih pada saat jam istirahat ya Pak ya, atau ketika pulang sekolah, terutama hari Jumat dan Sabtu kan anak-anak belum lebih awal Pak, jadi mereka bisa menggunakan waktu itu untuk berlatih. Dan saya akan memberikan konsep kepada tutornya untuk melatih nanti ini tidak sekaligus Pak, tidak sekaligus menghitung 1 sampai 100. Mungkin bisa dimulai dari 1-20 dulu, dari nanti kalau udah lancar angka 20 mungkin lanjut ke 21 sampai 40 begitu selanjutnya Pak. Oke, jadi kira-kira Ibu indikator pencapaian apa yang ingin Ibu harapkan nanti dari apa yang Ibu lakukan ini? Iya Pak, jadi tentunya indikator keberhasilan praktek ini akan terlihat nanti setelah 2 bulan. Saya akan memanggil Aldi dan tutornya, kemudian saya bertanya apakah Aldi sudah bisa menghitung, dan langsung Pak saya mintakan kepada Aldi untuk melakukan penghitungan dari angka 1 sampai 100. Dan kalau sudah lancar berarti berhasil Pak. Jadi komitmen apa yang Ibu ingin lakukan untuk supaya dapat mencapai indikator tersebut? Iya, saya memang berkomitmen Pak untuk memandu mereka, memandu tutor dan Aldi ini sampai Aldi mampu dan bisa menghitung. Dan kalau nanti berhasil bagi mereka berdua, program tutor sebaya, mungkin program tutor sebaya ini juga akan saya terapkan kepada murid-murid saya yang lain. Nah, itu dia Pak. Itu ya. Jadi kira-kira Ibu sudah menemukan solusi dari percakapan kita ini? Iya Pak, jadinya dari percakapan coaching hari ini saya sudah menemukan solusinya Pak ini. Jadi bagaimana perasaan Ibu hari ini ketika menemukan solusinya? Iya, saya merasa lega dan plongnya Pak. Selama ini kan kasus Aldi ini agak membebani pikiran saya, tapi melalui percakapan coaching kita hari ini saya jadi semakin yakin untuk melakukan rencana aksi saya. Doakan ya Pak, semoga saya berhasil. Iya, amin Ibu, amin. Ya, itu harapan kita ya Bu ya, supaya anak-anak didik kita juga boleh dapat berhasil juga dalam pembelajarannya begitu Ibu ya, mencapai pembelajaran yang bermakna bagi mereka sehingga menolong mereka juga dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tetap semangat ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, mungkin pembicaraan yang lain nanti kita boleh bertemu di lain waktu lagi. Mungkin ada yang ingin kita Ibu bincangkan atau berikan lagi, kita boleh bertemu lagi di lain waktu. Iya Pak Eli, terima kasih Pak Eli. Terima kasih banyak Ibu, Tuhan memberkati ya. Oke, baiklah Pak Eli, dari percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama coaching yaitu Ibu Juli, saya ingin menanyakan kepada Bapak kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan tadi. Iya, kegiatan yang saya lakukan itu di mana saya boleh menuntun Ibu Juli tadi menemukan solusi daripada masalah yang dia hadapi. Baiklah Pak, dari pengamatan saya pada saat kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan terhadap Ibu Juli, saya melihat ya indikator yang tadi ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan yang aktif. Maka saya lihat Bapak sudah mampu menjadi pendengar aktif. Bapak juga sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga coaching mampu menemukan potensi yang ada dalam dirinya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga mampu menemukan rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi kemudian Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching lainnya nanti? Mungkin yang ingin saya kembangkan terus dari 3 kompetensi ini tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan cara terus berlatih begitu, sehingga di kemudian hari lebih bagus lagi, lebih menjadi baik lagi dari ketiga kompetensi ini. Baiklah Pak Eli, saya yakin Bapak bisa melakukan itu
gitu. Karena dari pertemuan kita hari ini saja Bapak sudah mengikuti hal itu sebenarnya. Nah Pak Eli tetap semangat ya. Saya yakin dengan kita banyak berlatih menjadi coach, maka pasti kita akan lebih baik lagi Pak Eli. Amin. Ya, ya. Terima kasih Pak Eli. Terima kasih banyak Ibu Erna. Selamat siang Ibu Juli. Selamat siang Pak Eli. Iya, gimana kabarnya hari ini Ibu? Saya luar biasa baik Pak. Bapak gimana Pak? Iya, saya juga luar biasa baik. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ya Ibu ya. Amin Pak. Oke, baik Ibu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan hari ini Ibu? Ya, melalui percakapan coaching hari ini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Mendengar secara aktif ya. Jadi bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi hari ini. Ya, secara spesifik saya mohon Bapak mengamati kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya nanti Pak. Oke, baik Ibu. Dan kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu temukan, hasilkan itu apa Ibu dari percakapan hari ini? Ya, indikatornya nanti Pak ketika proses percakapan coaching saya bisa mendengarkan secara aktif atas informasi-informasi yang disampaikan coach saya dan saya mampu menemukan kata kunci dari informasi tersebut. Kemudian berdasarkan informasi itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggali potensi diri dari coach saya sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusi Pak atas permasalahan yang Ya. Baik Ibu, kalau begitu kita mulai saja ya Ibu ya. Observasinya. Baik, silakan Ibu. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu Juli. Apa kabarnya Bu? Luar biasa sehat Bu. Ya, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu, bisa berbincang-bincang dengan Ibu hari ini. Gimana Bu perasaannya? Saya pun senang bertemu dengan Ibu. Sudah lama kita tidak bertemu ya Bu ya. Iya Bu. Ekspresi wajah Bu Erna semangat sekali, membuat saya jadi semangat. Ya. Kira-kira Bu Erna hari ini apa yang mau kita bincangkan ini Bu? Ini Bu Juli. Ya, kebetulan saya ini baru memasuki materi ikatan kimia kelas 10 SMA. Nah, jadi materi ini karena materi ini setelah saya bawakan dalam 2 minggu ini, saya melihat anak-anak itu masih belum dapat memahami dengan baik, belum mampu membedakan mana ikatan ion, mana ikatan kovalen. Nah, jadi menurut saya masalah ini harus saya selesaikan. Begitu. Kalau boleh tahu Bu Erna ya, di kelas 10 yang Ibu ajar ini ada berapa murid ya Bu? Di kelas 10 itu ada 36 orang satu kelas. Wah, banyak juga ya Bu ya. Dari 36 orang itu Bu, sudah berapa orang yang bisa memahami materi yang disampaikan? Kalau saya lihat masih sekitar 50% yang mampu memahami. Jadi yang 50% tadi sudah memahami betul ya Bu? Memahami, tapi tingkat pemahaman juga belum sama. Ada yang sudah mampu memahami 80%, ada yang sudah 75%, jadi tingkat pemahamannya juga belum sama. Jadi kalau kita buat skala nih Bu ya, skala 1 sampai 10, pemahaman murid Ibu itu di skala berapa? Di nilai berapa itu? Kalau yang sudah mampu memahami 50% tadi Bu sudah di skala 8, tapi yang 50% lagi, nah ini masih sangat jauh. Ya, kira-kira mereka berada di skala berapa? Saat ini mereka saya rasa masih ada di skala 5 sampai 6. Jadi tujuan Bu Erna, harapan Bu Erna, anak-anak ini mencapai skala berapa ya Bu? Saya harap anak-anak mampu mencapai skala 9. Baik Bu Erna, untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini, kira-kira tindakan apa yang sudah pernah Ibu Erna lakukan agar anak-anak ini bisa lebih memahami materi tersebut? Jadi dari proses pembelajaran selama beberapa minggu ini Bu ya, di dalam kegiatan saya sudah mencoba menjelaskan kepada anak-anak itu yang pertama mana jenis-jenis ikatan ini. Kemudian yang kedua, saya juga
gambar yang ibu berikan gambar di buku atau gambar yang ibu tayangkan atau bagaimana ya? Gambar yang saya tayangkan. Nah, ditayangkan gambarnya berasal dari buku pelajaran yang sama yang mereka pegang atau dari sumber belajar yang lain? Dari sumber belajar yang lain. Oh, gitu ya. Tapi setelah ditayangkan gambar pun mereka masih kesulitan. Iya. Ya. Nah, memang di zaman internet sekarang ya, anak-anak milenial ini lebih suka menggunakan teknologi ya. Kira-kira ada nggak cara lain yang terpikirkan oleh Bu Erna agar anak-anak ini bisa lebih memahami materi yang dipelajari? Setelah saya coba pikirkan Bu, ya, karena saya sudah coba menjelaskan, mencoba gambar, mencoba belum tercapai, saya ingin mencoba melakukan ke depannya, yaitu anak-anak melakukan demonstrasi secara langsung. Jadi dia bisa membuat langsung bagaimana ikatan kimia tersebut. Jadi saya terpikir untuk menggunakan alat peraga, misalkan remote ya, untuk menunjukkan bagaimana pembentukan ikatan kimia tersebut. Jadi menggunakan alat peraga ya. Apa ibu tidak terpikir menggunakan tayangan video misalnya? Ya benar juga ya, apa yang Ibu sampaikan. Nanti saya bisa menayangkan video terlebih dahulu sehingga anak bisa melihat contoh dari video tersebut dan mereka bisa mencoba langsung melakukan dengan alat peraga yang saya berikan. Bahkan anak-anak bisa saja tidak mampu membayangkan, tapi dengan melihat contoh mungkin mereka bisa lebih paham gitu ya. Iya. Jadi menurut Bu Erna, indikator keberhasilan anak-anak ini nanti bisa Bu Erna lihat dalam hal apa itu? Ketika nanti mereka akan saya suruh berkelompok ya, mereka melakukan uji coba dulu, membuat sendiri dahulu, kemudian akan saya minta mereka waktu mempresentasikan ke depan. Jadi tiap kelompok nanti saya akan presentasi dan pada saat presentasi mereka bisa menunjukkan kemana ikatan kimia, bagaimana proses terjadi. Berarti Ibu sudah punya satu rencana aksi yang Iya. tinggal mau dilaksanakan ya? Ya. Sejauh mana komitmen Ibu untuk melakukan ini? Komitmen saya akan mulai untuk menyediakan alat peraga dan kemudian mencari video dari YouTube ya yang bisa mendukung untuk kegiatan tersebut berlangsung. Menurut Ibu, apakah Ibu perlu dukungan pihak lain untuk melakukan rencana aksi ini? Ya, saya terpikir untuk berkolaborasi dengan rekan satu MDP saya. Saya berpikir mereka tentu saja mungkin pernah mengalami permasalahan yang sama sehingga kami bisa berbagi solusi dan mereka juga mungkin nanti bisa juga melakukan solusi yang saya dapat. Maksud Ibu berbagi best practice ya Bu ya, dengan rekan kerja yang satu di bidang studi ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya dari paparan rencana aksi Bu Erna ini, kalau memang dilakukan dengan baik pasti berhasil. Mudah-mudahan. Jadi saya percaya setiap keinginan atau rencana yang kita awali dengan niat baik pasti berhasil. Amin Bu Juli. Jadi tetap semangat ya Bu. Pasti Bu. Semoga berhasil. Terima kasih ya Bu Juli. Terima kasih. Baik, setelah melakukan percakapan tadi Ibu dengan Ibu Erna, apa yang sudah Ibu lakukan sebagai indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Iya Pak Ilmi. Sebelum percakapan coaching tadi saya sampaikan kepada Bapak bahwasanya saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mendengar secara aktif. Jadi tadi ketika Ibu Erna sebagai coaching menceritakan permasalahan yang dialami oleh beliau, saya mencoba untuk menyimak dan saya mencoba menemukan kata kunci sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Erna untuk menggali ide sehingga Bu Erna ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya. Jadi dari hasil observasi yang saya lakukan yang kita lakukan tadi, jadi memang ketiga indikator itu tadi sudah berhasil Ibu lakukan pada saat perbincangan tadi, dan kira-kira kompetensi yang mana lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi nantinya? Iya Pak. Nah dalam percakapan coaching kan ada 3 kompetensi ya Pak. Benar. Ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya ketiga kompetensi ini kan satu paket ya Pak. Benar. Jadi dalam percakapan coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan ketiganya Pak, agar saya bisa menjadi seorang coach yang memang profesional gitu loh Pak. Iya, baik Ibu.
Jadi dari ketiganya tadi Ibu ingin latih terus ya supaya menjadi lebih berpengalaman lagi begitu ya Bu ya. Oke Bu, baik, terima kasih buat kesempatannya hari ini dan inilah hasil observasi kita. Terima kasih Pak buat pembaliknya. Terima kasih. Semangat juga buat Bapak ya. Semangat Ibu.